Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Bu Guru selalu mengharapkan kalian dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat di dalam belajar. Anak-anakku sekalian, pada pagi hari ini kita belajar bahasa Indonesia masih dalam tema 3, tokoh dan penemuan, masuk pada subtema 2, yaitu penemuan dan manfaatnya. Materi kita pada pagi hari ini adalah mengidentifikasi kalimat efektif dalam teks eksplanasi. Coba kalian buka Bu Pena halaman 171. Kita masuk dalam subtema 2, penemuan dan manfaatnya. Bu Guru ingatkan kepada kalian, kemarin minggu yang lalu kita masuk pada subtema 1, belajar mengenai teks eksplanasi. Teks eksplanasi itu apa? Ciri-cirinya apa? Strukturnya teks eksplanasi itu apa? Itu sudah kalian pelajari. Bu Guru ingatkan kembali, teks eksplanasi itu adalah teks yang berisi informasi tentang suatu hal atau fenomena yang terjadi di masyarakat. Nah, informasi yang ada dalam teks eksplanasi ini biasanya ditulis menggunakan kalimat efektif agar para pembacanya mudah memahami. Nah, sekarang kita belajar kalimat efektif itu apa. Nah, kalimat efektif itu sudah juga kalian pelajari pada minggu-minggu yang lalu. Kalimat efektif itu adalah kalimat yang disusun dengan memperhatikan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Dalam menuliskan kalimat efektif, kalian juga perlu memperhatikan penggunaan kata baku. Nah, kata baku itu juga sudah kalian pelajari. Nah, sekarang suatu kalimat itu dikatakan efektif apabila memenuhi beberapa syarat. Ada 4 syarat agar suatu kalimat ini bisa dikatakan efektif. Jika tidak memenuhi keempat syarat tersebut, maka suatu kalimat itu tidak bisa dikatakan kalimat efektif. Berikut keempat syarat kalimat efektif. Di layar itu sudah kalian lihat. Yang pertama itu adalah sesuai pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau PUEBI, ya. Yang kedua itu adalah sistematis. Artinya di sini adalah kalimat bisa dikatakan efektif apabila kalimat tersebut memenuhi syarat sebuah kalimat. Kalimat paling sedikit itu terdiri dari subjek dan predikat. Kalimat kemudian bisa juga ditambah dengan objek atau keterangan. Ya, minimal itu harus subjek dan predikat. Yang ketiga, tidak boros. Tidak boros artinya kalimat efektif tidak menggunakan kata yang tidak perlu. Artinya kalimat tersebut tidak membuang-buang kata. Terlalu boros kata akan membuat suatu kalimat menjadi tidak efektif, ya. Yang keempat itu adalah tidak ambigu atau bermakna lebih dari satu. Tujuan kalimat efektif ini adalah agar pembaca ini terhindar dari kalimat yang bermakna lebih dari satu atau ambigu. Jadi ada 4 syarat kalimat itu dikatakan efektif. Bu Guru ulang lagi secara garis besarnya. Yang pertama itu sesuai pedoman PUEBI. Yang kedua sistematis, minimal subjek dan predikat harus ada dalam kalimat tersebut, ya. Yang ketiga itu tidak boros kata. Yang keempat tidak ambigu atau bermakna lebih dari satu. Kita lanjutkan lagi, ya. Sekarang selain syarat-syarat yang Bu Guru jelaskan tadi,
kita juga harus mengetahui apakah sebuah kalimat efektif itu kalimat efektif atau tidak. Jadi selain syarat-syarat tadi, kita harus mengetahui apakah sebuah kalimat itu efektif atau tidak, ya, dengan berpatokan pada ciri-ciri kalimat efektif. Ada 7 ciri-ciri kalimat efektif. Yang pertama itu memiliki struktur kalimat yang jelas dan lengkap. Yang kedua, kesamaan bentuk yang sama dan konsisten, ya. Ketiga, memiliki makna yang jelas, tidak ambigu tadi, ya. Keempat, tidak boros kata. Kelima, pemilihan kata yang cermat dan sesuai nalar. Keenam, menggunakan kata-kata baku. Yang ketujuh, menggunakan bahasa yang logis. Nah, sekarang kita masuk kepada contoh kalimat tidak efektif dan kalimat efektif. Kalian bisa lihat perbedaannya, ya. Di sini Bu Guru kasih contoh kalimat tidak efektif. Contohnya, para guru-guru semuanya mengikuti lomba gerak jalan. Nah, dari kalimat tidak efektif tersebut, kalian rubah menjadi kalimat efektif. Para guru-guru semuanya mengikuti lomba gerak jalan. Kalimat efektifnya adalah semua guru mengikuti lomba gerak jalan. Nah, coba kalian perhatikan perbedaannya, ya. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi. Menyajikan informasi penting teks eksplanasi dalam bentuk diagram. Yang pertama, informasi dalam teks eksplanasi dapat disajikan dalam bentuk diagram. Yang kedua, informasi yang disajikan dapat diambil dari kalimat utama setiap paragraf. Yang ketiga, cara menemukan informasi penting dalam teks eksplanasi dapat menggunakan kata tanya, apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, sekarang kita masuk kepada menggunakan kosakata baku untuk menulis kalimat efektif. Tadi Bu Guru sudah jelaskan mengenai kalimat efektif. Kalimat efektif itu adalah kalimat yang sesuai dengan tata bahasa, baik dari segi ejaan dan tanda bacanya, atau sesuai dengan PUEBI, ya, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Yang kedua, kalimat efektif itu tersusun secara sistematis dan mudah dipahami. Kalimat efektif ditulis menggunakan kata-kata baku. Kata-kata baku itu kata-kata yang sesuai dalam Kamus Bahasa Indonesia, bukan kata-kata pergaulan sehari-hari, ya. Itu kalimat efektif. Nah, anak-anak, cukup sekian dulu materi bahasa Indonesia kita pagi hari ini. Semoga kalian dapat memahami, dan Bu Guru ingatkan kalian tetap jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan. Terima kasih anak-anak, selamat pagi.